Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tugas UTS dari kelompok kami, yaitu audit teknologi informasi pada sistem KAI akses dan infrastruktur jaringan pada WiFi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Ardiansa dengan NPM terakhir 086. Saya Rafael Julian Kurnianto dengan NPM akhir 170. Dan saya Deva Arya Pradana dengan NPM akhir 067. Saya Rendra Ardika dengan NPM akhir 074. Dan saya Muhammad Sallallahu dengan MPM akhir 354. Next. Baik, yang pertama yaitu identifikasi fase SDLC pada KI Akses. Berdasarkan pengamatan per 14 Oktober 2025, KI Akses sedang berada pada fase maintenance atau pemeliharaan dalam siklus sistem SDLC. Adapun ada 4. Yang pertama, aplikasi sudah beroperasi penuh dan digunakan secara nasional. Yang kedua, terdapat pembaruan rutin di Play Store, App Store, yaitu perbaikan bug dan peningkatan performa. Itu yang ketiga, fitur check-in online dan ubah jadwal baru-baru ini mendapat update pada per September 2025. Dan yang keempat, masih terdapat aktivitas monitoring performa patching keamanan. Next. Adapun aktivitas yang sedang berlangsung, yang pertama yaitu pada fase maintenance, kegiatan utama yang dilakukan antara lain tuh monitoring sistem dan performa server, terutama pada periode pemesanan tiket mudik dan akhir pekan. Yang kedua itu pada fitur ubah jadwal dan pembayaran digital. Terkadang terjadi error pada metode pembayaran e-wallet. Kemudian yang ketiga, pembaruan fitur UI UX agar lebih responsif dan mudah digunakan oleh user atau pengguna. Kemudian yang keempat, peningkatan keamanan untuk mencegah kebocoran data pribadi dan transaksi. Dan yang kelima, backup dan restore data transaksi secara berkala pada server pusat. Next. Adapun aktivitas di fase maintenance, itu risiko kegagalan sistem atau downtime, dampaknya pengguna tidak dapat melakukan pemesanan tiket dan kehilangan kepercayaan publik. Untuk pencegahannya, monitoring uptime 24 jam sistem cadangan server. Resiko yang kedua itu bug tidak segera diperbaiki. Itu berdampak menurunkan kepuasan pengguna, potensi kerugian finansial. Pencegahannya, pengujian regresi sebelum dan sesudah patch. Yang ketiga itu risiko kebocoran data pengguna. Dampaknya data sensitif seperti NIK, nama, transaksi bocor ke pihak tidak sah. Pencegahannya audit keamanan rutin, enkripsi database. Kemudian yang keempat, risiko risikonya kurangnya dokumentasi update berdampak menyulitkan proses audit dan troubleshooting. Pencegahannya SOP update dan changelog wajib dibuat setiap versi. Yang kelima, risikonya inkompatibilitas versi aplikasi berdampak crash di perangkat tertentu. Untuk pencegahannya, uji kompatibilitas lintas platform sebelum rilis. Next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada kasus bug fixing. Nah, ini bug fixing pada kasus ini saya alami sendiri pada saat kemarin KAI Akses mengadakan promo, yaitu Birthday Sale HUT KAI yang ke-80, ya, bertepatan pada tanggal 28 September. Kemarin pengguna sempat mengalami gangguan
pada pembelian tiket, di mana pengguna terjebak di halaman antrian atau queue loop meskipun waktu tunggu selesai. Kemudian muncul pesan jadwal tidak ditemukan, padahal jadwal tersedia. Yang pertama itu kemarin yang saya alami itu pada masuk aplikasi KAI Akses, kemudian kita disuruh untuk antri untuk masuk ke dalam aplikasinya. Kurang lebih ada 15 menitan dan kemudian setelah waktu antri selesai, kita kembali antri lagi atau yang disebut dengan queue loop. Nah, setelah masa antrian selesai, ketika kita hendak memilih eh, tiket keberangkatan untuk memilih keretanya itu tiba-tiba jadwal tidak ditemukan. Next, Mas. Nah, selanjutnya untuk analisis penyebab yang mungkin terjadi, yang pertama ada traffic overload. Sudah pasti ya karena yang akses bukan hanya kita, yaitu seluruh dunia, di mana terjadi lonjakan penggunaan besar yang membuat server kelebihan beban dan membatasi akses. Kemudian yang kedua ada token tidak sinkron, artinya token antrian kadaluarsa akibat perbedaan waktu antar server. Yang ketiga ada sticky session non-aktif, di mana pengguna berpindah node server sehingga sesi tidak dikenali dan kembali ke antrian lama. Lalu ada timeout API, timeout API jadwal, di mana layanan jadwal gagal merespon karena overload dan menampilkan pesan error yang salah. Yang terakhir ada error handling buruk, di mana sistem tidak membedakan antara error koneksi dan data kosong yang membuat pesan yang ditampilkan menjadi keliru. Next. Nah, selanjutnya langkah-langkah audit pada bug fixing dan patching tersebut. Yang pertama ada identifikasi masalah, yaitu menganalisis log server dan API untuk temukan sumber overload-nya, kemudian uji patch di server yang aman, itu simulasi ribuan pengguna, misalnya menggunakan Gmeter atau Locus. Kemudian yang ketiga ada validasi konfigurasi, yaitu cek auto scaling, NTP, token, dan sticky session. Yang keempat ada deploy dan monitoring. Patch diterapkan bertahap dan dipantau dengan real time. Yang kelima, verifikasi hasil diuji pada saat jam sibuk, kemudian pastikan bug hilang dan fiturnya kembali normal. Yang terakhir ada dokumentasi, yaitu catat hasil uji untuk audit ketika ada kesalahan berikutnya. Next. Baik, Selanjutnya ada selanjutnya ya dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini yaitu rekomendasi solusi untuk event promo berikutnya. Yang pertama yaitu optimalkan server dan load balance, yaitu melakukan pre-scaling sebelum event dan aktifkan auto scaling agar server siap menangani lonjakan pengguna. Kemudian yang kedua ada sistem antrian cerdas. Di sini yang dimaksud yaitu gunakan token permanen dan session aware supaya pengguna tidak kembali ke antrian setelah countdown. Dan yang ketiga ada grace period dan batch release. Di sini yaitu beri jeda waktu dan lepaskan pengguna ke sistem transaksi secara bertahap agar tidak overload. Kemudian yang keempat yaitu simulasi beban pra-event. Yang dimaksud yaitu melakukan stress test dan load test seminggu sebelum promo untuk memastikan kestabilan sistem. Dan yang kelima ada perbaikan error handling, yaitu ubah pesan error menjadi lebih informatif dan siapkan data change sebagai cadangan. Yang keenam ada monitoring real time, yaitu menggunakan dashboard pemantauan server dan tampilkan status sistem ke pengguna selama event.
Dan yang terakhir ada evaluasi pasca event, yaitu tinjau log, metrik performa, dan umpan balik pengguna untuk peningkatan berikutnya. Next. Nah, selanjutnya di sini yaitu tabel menjelaskan hasil audit mini terkait infrastruktur jaringan WiFi yang berisi identifikasi resiko, tingkat dampak, kemungkinan terjadinya, serta rekomendasi teknis dan manajerial. Di sini yang pertama, resiko pertama adalah akses tidak sah atau penggunaan bandwidth oleh pihak yang tidak berwenang. Masalah ini terjadi ketika ada perangkat atau pengguna yang tidak berotorisasi berhasil masuk ke jaringan karena SSID terbuka atau pengamanan yang lemah. Di sini dampaknya cukup tinggi karena bisa menyebabkan kebocoran data atau gangguan koneksi. Nah, untuk solusinya secara teknis disarankan menggunakan WPA atau WPA3 Enterprise, memisahkan jaringan tamu dan internal, serta membatasi bandwidth melalui captive portal. Sedangkan secara manajerial perlu adanya kebijakan akses, rotasi password jaringan, dan pelatihan keamanan bagi staf IT. Yang kedua yaitu risiko gangguan layanan atau pemadaman. Gangguan ini bisa terjadi jika akses point atau controller utama mengalami kerusakan, sehingga area tertentu kehilangan koneksi internet. Di sini tingkat dampaknya cukup tinggi, kemungkinan sedang. Rekomendasi teknisnya yaitu membangun sistem dengan redundasi, menyediakan UPS, dan menghubungkan perangkat melalui SNMP. Selanjutnya dari sisi manajerial, di sini perlu dibuat SOP pemulihan, jadwal pemeliharaan, serta laporan evaluasi setelah gangguan terjadi. Next. Yang ketiga yaitu jangkauan atau kinerja jaringan yang buruk. Masalah ini biasanya disebabkan oleh sinyal yang lemah, saluran yang tumpang tindih, atau pengguna yang terlalu banyak. Dampaknya di sini sedang, namun kemungkinan terjadinya sangat tinggi. Solusi teknisnya antara lain melakukan sinyal pengawasan, menambah atau memposisikan ulang titik akses, dan menerapkan QoS agar lalu lintas lebih efisien. Sedangkan dari sisi manajerial perlu ada pemantauan kinerja jaringan secara berkala dan peninjauan kapasitas sebelum masa sibuk seperti awal semester. Dan yang keempat yaitu konfigurasi yang salah atau segmentasi jaringan yang tidak tepat. Kesalahan pada ACL, firewall, atau VLAN dapat menyebabkan kebocoran akses atau gangguan layanan. Tingkat dampaknya tinggi dan kemungkinan sedang. Secara teknis, penting untuk melakukan review konfigurasi rutin, menerapkan segmentasi jaringan yang jelas, dan menggunakan otomatisasi untuk menjaga konsistensi. Dari sisi manajerial sendiri, setiap perubahan harus melalui proses change control yang terdokumentasi dan diuji terlebih dahulu sebelum diterapkan ke sistem produk. Dan yang terakhir ada kerusakan perangkat keras atau usia peralatan. Nah, seiring waktu, perangkat seperti access point atau switch dapat mengalami penurunan kinerja atau kerusakan, baik dampak maupun kemungkinannya tergolong sedang. Pencatatan usia perangkat, penyediaan suku cadang, serta pemantauan kondisi perangkat. Sedangkan secara manajerial disarankan untuk membuat anggaran penempatan rutin dan melakukan inspeksi fisik secara berkala. Next. Baik, selanjutnya ada rencana perbaikan berkelanjutan infrastruktur jaringan WiFi. Berikut ada beberapa indikator yang harus dimonitor. Yang pertama ada ketersediaan jaringan. Indikator yang dimonitor yaitu ada uptime dan juga packet loss. Lalu penjelasan untuk tujuan pemantauan yaitu mengukur tingkat ketersediaan dan kestabilan jaringan dengan target uptime di atas 99,5% dengan packet loss kurang dari 1%. Lalu yang kedua ada kinerja layanan WiFi. Indikator yang dimonitor yaitu ada throughput dan juga respon time dengan tujuan menilai kecepatan koneksi dan juga waktu tanggap jaringan terhadap permintaan klien. Yang ketiga ada keamanan akses. Indikator yang dimonitor
ada jumlah percobaan akses tidak sah dan juga jumlah perangkat tak terdaftar. Dan tujuan memastikan hanya perangkat otorisasi yang dapat terhubung dan diperlukan sistem autentikasi WPA3 Enterprise dan Captive Portal. Selanjutnya ada kualitas sinyal dan persebaran. Indikator yang dimonitor ada strength dan juga klien per AP dengan tujuan menilai pemerataan sinyal dan beban tiap akses point untuk mencegah congestion. Yang terakhir ada keandalan perangkat. Indikator yang dimonitor ada status perangkat aktif, error log AP atau switch. Dengan tujuan memonitor kondisi perangkat agar dapat melakukan preventive maintenance sebelum terjadi kerusakan. Pemantauan indikator ini dilakukan secara real time melalui dashboard monitoring yang terintegrasi dengan sistem alert otomatis agar tim IT dapat merespon cepat jika terjadi anomali yang tidak diinginkan. Lalu ada timeline rencana perbaikan berkelanjutan selama 6 bulan. Pada bulan pertama, kegiatan utama yaitu audit infrastruktur dan juga site survey RP dengan penjelasan melakukan pemetaan sinyal dan evaluasi konfigurasi AP, controller, dan VLAN. Kemudian identifikasi area dead zone dan masalah interferensi kanal. Pada bulan kedua melakukan optimalisasi konfigurasi dan juga keamanan. Dengan penjelasan penerapan WPA3 Enterprise dengan autentikasi radius, segmentasi SSID antara jaringan tamu dan juga internal, serta perbaikan VLAN dan ACL. Pada bulan ketiga melakukan implementasi redundansi dan monitoring sistem, yaitu dengan menambahkan controller cadangan dan link agregasi untuk mencegah outage. Integrasi sistem monitoring SNMP untuk mendeteksi kegagalan perangkat secara dini. Dan pada bulan keempat melakukan optimasi performa dan load balancing, yaitu penyesuaian channel dan power antar AP untuk menghindari overlap, serta penerapan load balancing agar klien tersebar merata. Pada bulan kelima melakukan simulasi beban dan uji keamanan dengan melakukan stress test koneksi, yaitu simulasi trafik padat dan penetration test internal untuk memastikan sistem aman dari akses yang tidak sah. Pada bulan ke-6 melakukan evaluasi akhir dan juga dokumentasi dan membuat SOP yang baru. Dengan menyusun laporan hasil peningkatan, perbarui dokumentasi konfigurasi, serta membuat SOP pemeliharaan jaringan dan prosedur respon insiden. Selanjutnya ada peran audit TI dalam memantau keberhasilan rencana. Yang pertama ada pemantauan kerja. Auditor menggunakan data monitoring untuk menilai apakah keluaran, waktu aktif, dan cangkupan sesuai dengan KPI. Jika ditemukan penurunan performa, auditor mengeluarkan rekomendasi korektif. Yang kedua ada verifikasi keamanan. Setiap perubahan konfigurasi seperti pembaruan VLAN atau penggantian akses point diverifikasi agar tidak menimbulkan celah keamanan yang baru. Yang ketiga ada evaluasi perbaikan. Auditor membandingkan kondisi sebelum dan sesudah perbaikan, misalnya dari sisi jumlah keluhan pengguna atau tingkat dropout koneksi. Yang keempat ada auditor kepuasan pengguna, melibatkan survei untuk mengetahui tingkat kepuasan terhadap kualitas koneksi dan stabilitas jaringan, dan rekomendasi strategi jaringan jangka panjang. Yang kelima ada pelaporan. Auditor akan membuat pelaporan secara berkala dan rekomendasi peningkatan jangka panjang. Next. Kesimpulan dari audit teknologi informasi pada sistem KAI akses dan infrastruktur jaringan WiFi. Yang pertama ada
Audit menunjukkan bahwa aplikasi KAI Access saat ini berada pada fase maintenance dengan fokus pada peningkatan performa, keamanan, dan stabilitas sistem. Yang kedua ada kasus bug saat promo HUT KAI menegaskan pentingnya audit teknis untuk memastikan patch dan konfigurasi diterapkan dengan benar agar gangguan tidak terulang. Yang ketiga ada audit mini pada infrastruktur WiFi menemukan resiko keamanan, gangguan layanan, dan performa jaringan yang perlu ditangani melalui perencanaan perbaikan berkelanjutan. Yang keempat ada melalui rencana 6 bulan yang disusun. Sistem jaringan dapat ditingkatkan secara bertahap dan diawasi lewat KPI, monitoring real time, serta evaluasi rutin oleh auditor TI. Yang terakhir ada audit TI berperan penting dalam menjaga keandalan, keamanan, dan efisiensi operasional, baik pada sistem aplikasi maupun infrastruktur jaringan organisasi. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.